Hai, teman-teman. Selamat datang di channel edukasi yang seru dan penuh ilmu. Pernahkah kamu merasa jantungmu berdetak lebih kencang saat berlari? Atau napasmu terasa lebih cepat setelah bermain bola? Itu semua terjadi karena ada sistem luar biasa dalam tubuh kita yang bekerja tanpa henti, yaitu sistem peredaran darah manusia. Dalam tubuh kita, ada jaringan hebat yang mengalirkan darah ke seluruh organ, membawa oksigen, dan mengangkut nutrisi. Tanpa sistem ini, tubuh kita tidak bisa hidup. Tapi, tahukah kamu? Ternyata, manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda loh. Wah, apa maksudnya itu? Yuk, kita jelajahi perjalanan darah di dalam tubuh manusia bersama-sama. Sistem peredaran darah adalah sistem dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen, zat makanan, hormon, dan membuang sisa-sisa seperti karbon dioksida dan racun. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bekerja sama untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Organ-organ penting dalam sistem peredaran darah manusia: jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Siapa bosnya sistem peredaran darah? Jawabannya, jantung. Jantung adalah organ otot yang bekerja tanpa henti yang berdetak sekitar 100.000 kali dalam sehari, bahkan saat kita tidur. Ukurannya sebesar kepalan tangan kita, dan letaknya agak ke kiri dari tengah dada. Tugas jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, kayak mesin pompa air yang super canggih. Setiap hari, jantung memompa sekitar 7.500 liter darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Bagaimana darah mengalir melalui jantung? Serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Paru-paru membersihkan darah. Darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah, yaitu jaringan saluran yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Jika semua pembuluh darah dalam tubuh kita disambung, panjangnya bisa mencapai 100.000 km. Itu cukup untuk mengelilingi bumi hampir 2,5 kali. Darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru. Sel darah putih berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari infeksi. Plasma darah berfungsi membawa sel-sel darah, nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, dan zat kimia lainnya. Keping darah berperan dalam proses pembekuan darah atau menghentikan pendarahan ketika terjadi luka atau kerusakan pada pembuluh darah. Paru-paru. Fungsi utama dalam peredaran darah yaitu membersihkan darah dari karbon dioksida, mengisi darah dengan oksigen saat peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah manusia memiliki 2 jenis utama, yaitu peredaran darah tertutup, peredaran darah ganda. Disebut peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah, tidak pernah keluar ke rongga tubuh. Disebut peredaran darah ganda karena darah melewati jantung 2 kali dalam 1 putaran peredaran. Prosesnya terbagi menjadi 2 jalur, yaitu
peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar disebut juga sistemik. Jalur ini mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Fungsi utamanya adalah mengantarkan oksigen dan zat makanan ke seluruh sel tubuh, lalu membawa karbon dioksida dan sisa metabolisme kembali ke jantung. Peredaran darah kecil disebut juga pulmonal. Jalur ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Fungsi utamanya adalah menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. Ada beberapa penyakit yang perlu kita waspadai, seperti anemia, kekurangan sel darah merah, biasanya membuat tubuh cepat lemas. Hipertensi, tekanan darah tinggi, bisa merusak jantung dan pembuluh darah. Stroke dan serangan jantung terjadi saat pembuluh darah tersumbat. Supaya sistem peredaran darah kita tetap sehat, jangan lupa ya, olahraga secara teratur. Makan makanan bergizi, terutama sayur dan buah. Kurangi gorengan dan makanan tinggi lemak. Cukupi minum air putih. Istirahat yang cukup. Jadi teman-teman, sistem peredaran darah adalah sistem penting yang membuat tubuh kita tetap hidup dan sehat. Jantung, pembuluh darah, dan darah bekerja sama setiap detik. Jaga tubuhmu, maka tubuhmu juga akan menjaga kamu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya biar makin semangat belajarnya.